Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Apa kabar sahabat beriman? Dunia semakin tua, kini manusia memasuki fase akhir zaman. Bumi telah menampakkan tanda-tanda akan berakhirnya kehidupan di dunia ini. Namun sebelum kiamat terjadi, akan muncul sosok yang akan menyesatkan umat manusia di muka bumi, yaitu Dajjal. Dajjal merupakan malapetaka besar bagi umat muslim. Fitnah Dajjal menjadi isyarat pengakhiran dunia, sebab merupakan ujian akhir bagi penduduk bumi di akhir zaman. Dari Hisyam bin Amir al-Ansari berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ma baina kholqi adama ila qiyami saati kholqun akbaru minat Dajjal. Tidak ada perkara yang lebih besar antara penciptaan Adam sampai hari kiamat melebihi fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dengan fitnahnya yang begitu dahsyat, lantas siapakah yang akan menjadi pengikut Dajjal kelak? Simak ulasannya hanya di channel Topan Alfian. Baik, sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini, lalu klik lonceng notifikasinya, like videonya. Jika video ini bermanfaat silahkan share atau bagikan videonya untuk menebarkan syiar Islam. Karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Satu hal lagi, simak video ini sampai selesai, biar tidak salah paham. Tanda-tanda munculnya Dajjal sudah nampak di dunia ini. Namun hanya manusianya saja yang tidak menyadari akan tanda akhir zaman yang nampak di depan mata. Berikut 6 orang pengikut Dajjal. Orang-orang Yahudi. Terkait hal ini yakni sejarah Yahudi, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yat tebaut Dajjala min Yahudi asbahana sab'una alfan alaihim mutoyalisah. Bahwa kelak Dajjal ahli neraka akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, seperti yang disebutkan 70.000 orang. Namun hadis tersebut terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal ahli neraka itu, dan tanda-tanda kiamat. Setan dan sekutunya. Dalam hadis riwayat Amru bin Aish radhiyallahu anhu disebutkan sabda Rasulullah SAW, Inna fil bahri sayatina masjunatan aw sakoha Sulaimanu yushiku antahruja, fatakro'a a'lan nasi Quran. Bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya setan ini saat menjelang atau saat Dajjal ahli neraka itu muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan, bahwa kelak setan-setan akan berjalan di depan Dajjal, yang akan menyerukan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang akan dimasuki Dajjal. Penyihir dan sejenisnya. Di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat, untuk menyebarkan fitnah Dajjal ahli neraka itu, beserta setan dan sekutunya. Orang yang tidak sabar. Fitnah Dajjal yang sangat dahsyat, dengan sihir yang dimilikinya itu, dengan mudahnya Dajjal ahli neraka mengelabui pengikutnya. Pengikut Dajjal yang lainnya adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu pendusta yang luar biasa, namun mereka tidak kuat bersabar menahan fitnahnya, sehingga mereka pun turut memakan dan menikmati kebutuhan yang dimiliki oleh Dajjal kelak dengan sihirnya. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar at-Taitsi bahwa ketika Dajjal ahli neraka keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal ahli neraka adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Wanita. Kelak di akhir zaman berdasarkan riwayat Ahmad,
bahwa kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal ahli neraka adalah para wanita. Dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilut Dajjalu fi hadzihis sabahoti bimar rikonata fayakunu, aksaroman yahruju ilaihin nisa'u hata inar rojula liyar jiu ila hamimihi, wa ila ummihi, wa benatihi, wa utihi, wa ammatihi, fayusikuha ribaton mahofata antah ruja ilaihi." Dajjal akan turun ke Mirkona, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita, sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, dan bibinya kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini tidak bermaksud untuk merendahkan seorang wanita, melainkan hanya beberapa yang dikenali dari ciri-cirinya, yaitu, tabaruj, berpakaian tapi telanjang, kufur terhadap suami, gemar menyebarkan fitnah, murtad, merasa paling benar, mengalihkan posisi kepala rumah tangga, dan yang lainnya. Khawarij. Khawarij merupakan sebuah kelompok yang membuat fitnah umat, hingga akhir zaman. Mereka bahkan disebutkan akan menjadi kelompok Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam kaum ini, walaupun mereka merupakan ahli ibadah. Kaum Khawarij ini, benar-benar ahli ibadah, tetapi berbahaya bagi umat muslim. Karena orang-orang Khawarij sangat berlebihan dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sampai-sampai mengatakan, bahwa ibadahnya para sahabat tidak akan ada apa-apanya bila dibandingkan dengan ibadah mereka. Bukan berarti tidak boleh beribadah yang tekun, namun ibadahnya kaum Khawarij ini sangatlah berbeda. Perbedaannya itu, ibadah mereka ini tidak sampai ke lubuk hatinya. Bahayanya, mereka ini sangat gemar mengkafir-kafirkan orang muslim. Beda pemahaman sedikit saja disebut sesat, bahkan tidak segan-segan untuk menghalalkan darah orang muslim jika tidak sepemahaman dengan mereka. Betapa berbahayanya pemikiran kaum Khawarij ini, sehingga wajar bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam mereka dengan bahasa yang sangat pedas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara umatku ada orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi bacaannya itu tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Mereka keluar dari Islam secepat anak panah melesat dari busurnya. Sungguh, jika aku mendapati mereka, pasti aku akan bunuh mereka seperti Nabi Hud membunuh kaum Ad." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan keluar dari umatku suatu kaum yang membaca Al-Quran. Bacaan kamu dibandingkan dengan bacaan mereka tidak ada apa-apanya, demikian pula sholat dan puasa kamu, dibandingkan dengan salat dan puasa mereka tidak ada apa-apanya." Mereka membaca Al-Quran dan mengiranya sebagai pembela mereka, padahal Al-Quran itu adalah hujah yang akan menghancurkan mereka. Sholat mereka tidak sampai ke tenggorokan, mereka lepas dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Hadits riwayat Abu Dawud. Orang-orang Khawarij akan senantiasa muncul pada setiap zaman hingga datangnya hari kiamat. Setiap kali kemunculannya, mereka akan menebar fitnah dan kerusakan di tengah-tengah kaum muslim. Karena itu, umat Islam harus selalu mewaspadai fitnah yang ditimbulkan oleh kelompok tersebut. Di dalam hadis lain dijelaskan, kaum Khawarij generasi terakhir kelak akan menjadi pengikut Dajjal. Akan muncul sekelompok manusia dari arah timur, yang membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka. Tiap kali generasi mereka putus, maka muncul generasi berikutnya hingga generasi akhir mereka akan bersama Dajjal. Hadis riwayat Tabrani dan Ahmad. Dajjal sudah menandai dalam hati setiap orang untuk menjadi pengikutnya. Salah satunya yaitu, orang yang menyepelekan kumandang azan. Jika azan berkumandang, orang tersebut akan tetap fokus dengan dunianya, baik itu ngobrol, kerja, dan aktivitas lainnya, ketimbang menyadari adanya panggilan ibadah atau kumandang azan. Ketika Dajjal muncul, maka menghindarlah, jangan merasa diri paling soleh, dan paling alim. Ingat, betapa dahsyatnya fitnah Dajjal ahli neraka itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitahukan untuk menyelamatkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaknya dia menjauh darinya. Sungguh demi Allah, ada seorang mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwasanya dia itu beriman. Namun pada akhirnya dia malah menjadi pengikutnya, disebabkan syubhat-syubhat yang dia sampaikan." Hadis riwayat Ahmad.
Kesimpulannya, jika ada yang merasa dari ciri-ciri yang telah disebutkan, maka segeralah bertaubat sebelum ajal tiba. Jangan menunggu Dajjal muncul kemudian bertaubat, tetapi mesti diingat, mati tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Mari bertaubat sebelum terlambat. Sejatinya, manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.